Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, Dudung Abdurrahman, menyampaikan pemerintah telah membangun kesepahaman mengenai penerapan larangan ekspor logam tanah jarang. Menurut Dudung, larangan ekspor berlaku terhadap logam tanah jarang yang menjadi produk utama. Sementara itu, kandungan LTJ yang terdapat sebagai unsur ikutan dalam produk pertambangan utama maupun produk turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dengan kata lain, keberadaan unsur LTJ dalam suatu produk tambang tidak otomatis membuat seluruh produk tersebut dilarang keluar dari Indonesia. Pemerintah akan melihat posisi dan karakter kandungan LTJ dalam produk yang diekspor. Apakah LTJ menjadi komoditas utama? Atau hanya menjadi unsur ikutan dalam produk pertambangan lainnya? Penegasan ini menjadi penting untuk menyamakan pemahaman berbagai pihak yang terlibat dalam proses ekspor. Mulai dari perusahaan eksportir, lembaga surveyor, hingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kesamaan pemahaman diperlukan agar penerapan aturan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi. Pemerintah juga tengah menyiapkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Pendapat hukum tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum selama proses penyempurnaan regulasi terkait logam tanah jarang berlangsung. Dalam proses transisi, KSP juga melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk memberikan kepastian kepada PT Sukovindo. Langkah tersebut berkaitan dengan penerbitan 85 laporan surveyor yang sebelumnya sempat tertunda. Penundaan terjadi karena produk yang akan diekspor terindikasi mengandung mineral ikutan. Mayoritas laporan surveyor tersebut berasal dari perusahaan eksportir komoditas alumina, kemudian katoda tembaga, serta sejumlah komoditas turunan nikel. Dengan adanya kesepahaman baru, pemerintah berupaya memastikan proses ekspor dapat berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Pemerintah juga menjelaskan mengenai produk pertambangan yang mengandung unsur radioaktif alami. Produk tersebut tetap dapat diekspor sepanjang kandungannya tergolong naturally occurring radioactive material atau NORM. Namun, produk harus memenuhi persyaratan pengujian keselamatan dan pengawasan sesuai ketentuan. Artinya, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kandungan mineral dalam produk, tetapi juga aspek keselamatan, metode pengujian, serta mekanisme pengawasan yang berlaku. Kedepan, KSP bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas rekomendasi mengenai batas kandungan LTJ pada produk yang masih dapat diekspor. Pembahasan akan mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari definisi mineral ikutan, batas kadar masing-masing unsur, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi, pengaturan mengenai norm, hingga pedoman penerbitan laporan surveyor. Rapat tersebut akan melibatkan 15 instansi. Pesertanya berasal dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, serta badan usaha. Secara keseluruhan, terdapat 47 pihak yang diundang dalam pembahasan tersebut. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena pengaturan logam tanah jarang tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga menyangkut sektor pertambangan, industri, keselamatan, pengawasan, serta kepastian hukum. Pemerintah menegaskan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tata niaga mineral tetap harus berjalan. Namun, pengawasan tersebut harus berlandaskan aturan yang jelas, data yang valid, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta koordinasi yang kuat antar instansi. Pemerintah juga menekankan bahwa pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh ketentuan tidak boleh dirugikan akibat perbedaan penafsiran aturan. Karena itu, penyempurnaan regulasi diharapkan dapat menciptakan keseimbangan. Di satu sisi, negara tetap menjaga pengawasan terhadap mineral strategis. Di sisi lain, kegiatan ekspor yang sesuai ketentuan tetap dapat berjalan dan tidak terhambat oleh ketidakpastian administrasi. Penegasan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga kepastian usaha. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.